Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami materi yang udah Anda share nih, bab 4 dari buku A Trick of the Mind. Judulnya, wah, lumayan bikin mikir ya, mengetahui pikiran kita sendiri. Oke, sebelum kita bedah isinya, coba deh bayangin cerita ini. Ada namanya Douglas Prusher. Dia nih ilmuwan biologi molekuler. Keren banget di tahun 90-an. Dia ngerjain riset fundamental soal protein dari ubur-ubur yang bisa nyala hijau itu loh, GFP. Nah, protein ini penting banget buat nerangin sel-sel hidup. Iya. GFP itu kan revolusioner banget ya di biologi sel. Betul. Ide-idenya itu krusial banget sampai 3 ilmuwan lain. Chien, Calvi, sama Shimomura menang Nobel Kimia 2008 ya karena ngembangin kerjaan GFP ini. Tapi, coba tebak. Pressure sendiri nggak disebut sama sekali. Dananya habis keluar dari akademik. Pas teman-temannya terima Nobel, dia malah jadi sopir antar jemput di dealer mobil. Tragis nggak sih? Itu contoh yang nyesek banget ya. Ini yang disebut peneliti sosial itu efek Matius. Efek Matius. Iya, intinya sih fenomena siapa yang punya bakal dikasih lebih banyak, sebaliknya yang nggak punya ya bakal diambil apa yang ada. Oh gitu. Di dunia sains, ini artinya kalau udah sukses di awal, walau cuma sedikit di atas rata-rata, biasanya lebih gampang dapat pengakuan, dana, kesempatan lagi. Jadi kayak bola salju ya? Betul. Sebaliknya, kalau gagal di awal, kayak Prusher itu, meskipun mungkin karena apes aja, wah itu susah banget buat bangkit lagi. Ada studi menarik loh di Belanda soal hibah riset. Gimana tuh hasilnya? Jadi, mereka lihat ilmuwan yang hampir aja dapat hibah pertama, karirnya malah melesat, akhirnya bisa ngumpulin dana 2 kali lipat lebih banyak dibanding yang hampir gagal. Padahal, penilaian potensi awal mereka tuh mirip banget. Gila ya. Cuma gara-gara hampir, bisa beda banget jalannya. Iya, nunjukin betapa kuatnya persepsi awal itu. Nah, ini nyambung banget nih ke inti bab 4 yang mau kita bahas. Seberapa benar sih kita nilai kemampuan dan pikiran kita sendiri? Gimana otak kita ngebentuk keyakinan soal dirinya? Terus, penilaian ini yang kadang pas, kadang meleset jauh, gimana dampaknya ke keputusan kita, keyakinan kita, bahkan, ya nanti kita lihat, kerentanan kita sama kesalahan mikir atau ide ekstrim. Yuk kita bongkar. Oke, siap. Konsep kunci pertama di bab ini tuh metakognisi. Metakognisi. Agak teknis ya kedengarannya. Iya, tapi intinya simpel kok. Metakognisi itu kemampuan otak buat mantau, ngatur proses mikirnya sendiri. Mantau diri sendiri. Betul. Tapi penting nih, jangan bayangin ada orang kecil di dalam kepala kita yang ngawasin layar pikiran. Itu namanya kekeliruan homunculus. Oke, jadi bukan kayak ada operator di dalam gitu ya. Terus gimana caranya otak tahu dia lagi mikir bener apa enggak? Nah, jadi bukan ngelihat, tapi area otak tertentu, terutama di korteks prefrontal, bagian depan otak kita nih, kerjanya lebih kayak kritikus internal yang dengerin. Dengerin apa? Dia dengerin tingkat kebisingan atau ketidakpastian dari sirkuit saraf di level bawah yang lagi proses info. Kebisingan, noise gitu. Iya, kayak gitu. Bayangin denger radio deh. Kalau suaranya jernih, Anda yakin kan itu lagu A, tapi kalau banyak kresek-kreseknya, banyak noise, jadi ragu kan? Iya juga ya. Nah, otak kita mirip gitu sama sinyal internalnya. Makin bising atau ambigu sinyal saraf soal suatu pikiran, makin rendah keyakinan yang dikasih sama si kritikus metakognitif ini. Oh, jadi tingkat yakin atau ragu kita itu sebenarnya hasil interpretasi otak dari seberapa jelas sinyal internalnya, bukan akses langsung ke benar atau salahnya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada riset bagus banget dari Laura Gurtz yang dikutip di bab ini. Risetnya gimana tuh? Dia ngukur langsung aktivitas saraf, terus dibandingin sama laporan keyakinan orangnya. Hasilnya, tingkat variabilitas atau kebisingan di pola aktivitas saraf itu ternyata nyambung banget sama seberapa yakin orang itu. Wow. Jadi, otak kita secara harfiah make tingkat noise internal itu buat nentuin seberapa yakin dia seharusnya. Sinyal bersih, yakin tinggi. Sinyal bising, ya ragu-ragu. Mau pensiun malah bikin pernyataan heboh di luar bidangnya. Pernah lihat nggak fisikawan Nobel nulis buku soal kesadaran gitu? Sering ya kejadian kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apa itu murni karena udah, pikun atau gimana? Apa ada penjelasan lain?
Mungkin nggak sesimpel itu juga sih. Kalau dilihat dari cara kerja otak, ini bisa jadi konsekuensi logis tapi keliru dari proses generalisasi. Generalisasi. Maksudnya? Gini, kalau Anda udah puluhan tahun sukses banget, diakui ahli top di bidang A, otak Anda kan ngebangun model diri kalau Anda itu kompeten banget. Masuk akal. Model ini diperkuat lagi sama fenomena psikologis namanya positive manifold. Ini intinya kemampuan kognitif kita tuh sering nyambung. Orang yang jago di satu hal, seringnya lumayan juga di hal lain. Aha. Jadi otaknya mikir, wah gue jago banget di A, dan karena pinter itu nyambung-nyambung, mungkin gue juga oke lah buat ngerti B atau C gitu, walaupun nggak pernah belajar khusus. Persis, otak ngegeneralisir dari sukses masa lalu dan asumsi soal keterkaitan kemampuan. Dan ini bukan cuma perasaan sesaat loh. Risetnya Marion Ruau nunjukin gimana rasa yakin pas kita berhasil ngerjain tugas itu lama-lama kebentuk jadi keyakinan global soal kemampuan kita. Jadi ada keyakinan sesaat, ada keyakinan umum soal diri sendiri gitu ya? Betul. Dan area otaknya beda yang ngurusinnya. Korteks prefrontal lebih ke yang sesaat, area lain nyimpan potret diri yang lebih stabil ini. Tapi potret diri global ini bisa bahaya juga kan? Tentu aja. Bisa jadi pedang bermata dua. Keyakinan diri kuat itu bagus, bikin kita termotivasi, tangguh, tapi bisa juga nyesatin. Nyesatin gimana? Ya kalau sukses terus, bisa jadi overconfidence, terlalu pede, kayak kasus Filosofos tadi. Oke. Sebaliknya, kalau gagal terus, bahkan karena apes kayak pressure, bisa jadi underconfidence, kurang pede kronis. Ini ngebentuk citra diri negatif, bikin malas nyoba lagi. Balik lagi deh ke efek Matthews. Jadi lingkaran setan ya? Iya, bahkan ada kaitan kuat loh antara gejala depresi sama tingkat keyakinan diri yang rendah banget, padahal kinerja objektifnya sebenarnya oke-oke aja. Jadi bias nilai diri ini dampaknya nyata ke mental dan potensi kita. Wah, makin dalam nih. Ternyata rasa pede kita ini nggak selalu cermin realita. Terus, bagian selanjutnya di bab 4 ini bikin makin rumit lagi katanya. Ekspektasi kita soal pikiran kita sendiri itu justru ngebentuk apa yang kita rasain pas introspeksi. Gimana tuh maksudnya? Benar, jadi si kritikus metakognitif tadi itu nggak cuma pasif dengerin sinyal bising. Terus dia ngapain? Dia juga bandingin sinyal saat ini sama prediksi atau ekspektasi tentang gimana pikiran kita harusnya bekerja. Prediksi ini berdasarkan model diri yang udah kebentuk tadi, kayak ada filter tambahan gitu. Ada contohnya nggak? Ada abstrak nih? Ada banget, studi bagus dari Helen Olawale Scott. Partisipan disuruh lihat pola titik gerak di layar, polanya bisa jelas, bisa ambigu banget, banyak noise. Oke. Kuncinya di sini. Sebelum tiap percobaan, partisipan dikasih tahu percobaan berikutnya ini diperkirakan bakal jelas atau ambigu. Jadi ekspektasinya dimanipulasi. Terus hasilnya? Hasilnya, pas partisipan berharap bakal lihat pola jelas, mereka laporin secara subjektif emang liatnya lebih jelas dan lebih yakin sama tebakannya. Padahal nih, ini penting, kinerja objektif mereka nebak arahnya itu sama sekali nggak berubah. Hah? Serius? Cuma karena ngarep lihat jelas, mereka ngerasa lebih jelas dan yakin. Padahal kemampuan lihatnya sama aja. Persis, kayak kacamata placebo kan jadinya? Iya bener. Ini nunjukin kuatnya ilusi introspektif. Perasaan kita soal jelas, nggak nyebikiran, yakin atau ragu, itu bukan cerminan murni kondisi internal. Itu sebuah konstruksi yang dipengaruhi apa yang kita percaya atau harapkan soal diri kita. Jadi kita bisa kena ilusi kompetensi, ngerasa jago padahal enggak, atau sebaliknya, ilusi inkompetensi, ngerasa nggak bisa padahal mampu. Betul banget. Pengetahuan diri kita tuh jauh dari sekedar baca pikiran sendiri. Wah, implikasinya gede banget ini. Kalau rasa yakin aja bisa nipu, gimana konsekuensinya di dunia nyata? Misalnya kayak dokter tadi. Konsekuensinya bisa serius. Bab ini ngambil contoh diagnosis medis. Bayangin dokter pengalaman, rekam jejaknya bagus banget bertahun-tahun. Oke. Secara rasional, otaknya kan bikin model internal kalau dia itu diagnosanya jago. Model ini bikin ekspektasi kuat kalau diagnosis berikutnya juga bakal akurat. Kedengerannya logis ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya muncul pas dokter ini ketemu kasus baru, ambigu, atau nggak biasa. Kayak penyakit langka atau gejala aneh pas pandemi gitu. Ah, oke. Nah, model internal dia, saya biasanya bener, itu walau rasional berdasarkan masa lalu, bisa jadi udah nggak pas buat situasi baru ini. Akibatnya, dia bisa ngerasa yakin banget sama diagnosis yang ternyata salah. Waduh,
penting dicatat nih. Ini mungkin bukan karena dia sombong atau gimana ya, tapi bisa jadi otaknya cuma ngelakuin yang terbaik pakai model yang ada. Ngandelin pola lama yang biasanya bener, tapi salah arah di konteks baru. Wow. Jadi, keyakinan tinggi itu sendiri bisa jadi sumber error ya, meskipun datangnya dari pengalaman. Dan bukannya keyakinan ini juga ngaruh ke seberapa gampang kita ganti pikiran? Tepat sekali. Tingkat keyakinan kita itu kayak gerbang. Nentuin kita mau buka pikiran buat info baru atau enggak. Ada studi menarik dari Max Rollwage pakai tugas visual simple. Gimana studinya? Dia nemuin pas partisipan yakin banget sama pilihan awalnya, misalnya nebak arah titik, mereka cenderung ngabaikan atau kurang ngubris bukti baru yang bertentangan. Jadi kayak tutup kuping gitu ya sama info baru kalau udah terlalu yakin? Iya, seolah-olah otaknya jadi kurang sensitif sama informasi yang nyangkal keyakinan kuat tadi. Ini kan kayak bias konfirmasi di level dasar banget ya? Benar, bias ini mungkin bagus kalau keyakinan awal kita benar, jadi nggak gampang goyah. Tapi kalau keyakinan awal kita salah, wah, kita jadi kekunci di pandangan sendiri, susah belajar dari kesalahan. Bahaya juga ya. Yang lebih bikin mikir lagi, studi Rollwage lain nemuin kaitan antara metakognisi yang kaku ini susah nilai keyakinan secara akurat dan update sama radikalisme politik. Hah? Nyambungnya gimana? Ternyata, orang dengan pandangan politik ekstrim, kiri atau kanan sama aja, itu juga lebih jelek pas ngerjain tugas update keyakinan yang non-politis tadi. Serius? Iya, ini nunjukin kemungkinan ada gangguan metakognitif umum yang bikin mereka lebih rentan sama ideologi ekstrim dan kurang terbuka sama bukti baru, apapun isi ideologinya. Gila, jadi cara kita ngenal pikiran sendiri itu bisa nyambung ke pandangan ekstrim. Kompleks banget ya. Oke, sejauh ini kita ngomongin gimana otak nilai keyakinan di dalam kepala. Tapi kan banyak proses ini sebenarnya di bawah sadar ya. Betul sekali, sebagian besar pelacakan ketidakpastian implisit kok nggak kita sadari. Contoh klasiknya efek ventriloquist. Yang suara boneka itu? Iya, Anda lihat boneka, mulutnya gerak, terus Anda dengar suara dari boneka itu kan? Padahal jelas dari pemainnya. Iya, iya. Kenapa? Karena otak Anda otomatis lebih percaya info spasial dari mata yang biasanya akurat soal lokasi dibanding telinga yang kurang akurat soal lokasi. Otak nimbang-nimbang sendiri keandalan sinyal tanpa kita sadar mikirin. Oke, kalau otak udah pinter gitu otomatis, terus ngapain kita punya perasaan sadar soal yakin atau ragu? Buat apa ada pengalaman subjektif ini? Nah, itu pertanyaan bagus yang masih jadi perdebatan. Ngutip Chris Fried di buku ini, mungkin fungsi utama kesadaran, termasuk sadar soal keyakinan kita, itu buat berbagi. Buat berbagi? Iya, perasaan subjektif gue yakin atau gue ragu, itu kan bisa kita omongin ke orang lain. Penting buat koordinasi. Teori lain dari Shah dan et al. Bilang, metakognisi eksplisit ini buat kontrol dan koordinasi suprapersonal, biar kita bisa kerja bareng lebih efektif. Masuk akal sih. Ada buktinya juga, studi Bahrami DKK nunjukin kalau kelompok ambil keputusan bareng, hasilnya jauh lebih bagus kalau mereka nggak cuma share pilihan, tapi juga tingkat keyakinan masing-masing. Kelompok secara intuitif lebih dengerin anggota yang lebih yakin dan akurat. Oke, jadi berbagi keyakinan bantu kerjasama. Tapi, apa kita selalu jujur ya pas ngomongin keyakinan kita? Kayaknya enggak deh. Nah, tepat. Di sini lapisan berikutnya muncul. Komunikasi keyakinan kita itu sangat dipengaruhi konteks sosial. Kita nggak selalu laporin apa yang beneran kita rasain. Contohnya? Ada riset dari Bank DKK nunjukin kita cenderung secara nggak sadar nyamain tingkat keyakinan kita sama orang sekitar. Namanya pencocokan keyakinan. Riset lain dari Hertz DKK nunjukin kita juga strategis ngubah ekspresi keyakinan tergantung situasi. Maksudnya? Ya, kalau lagi kompetisi, kita mungkin pamer lebih yakin biar kelihatan kompeten. Di situasi lain mungkin merendah. Bahkan ada dugaan, mungkin ada sirkuit saraf khusus buat nerjemahin rasa ragu pribadi jadi omongan publik yang udah dimodif. Wah, jadi kayak ada manajer humas internal gitu ya di otak kita. Yang ngatur citra keyakinan kita keluar. Bisa jadi, Tapi pertanyaan lagi nih, sandiwara ini bisa ngaruh balik ke dalam nggak? Maksudnya, kalau kita terus-terusan pura-pura lebih yakin atau kurang yakin di depan orang, apa itu bisa ngubah cara kita beneran ngerasa soal diri sendiri? Apa kita jadi nipu diri sendiri akhirnya? Itu pertanyaan kritis banget dan lagi dieksplorasi sekarang. Kayak yang disebut Einar Andreasen, kalau benar apa yang kita omongin keluar bisa ngerembes balik ngebentuk model internal kita. Iya.
Ini bisa bantu jelasin kenapa ada semacam budaya keyakinan yang beda antar kelompok. Kenapa ilmuwan sering hati-hati banget ngomongin ketidakpastian, sementara politisi seringnya tampil yakin banget, padahal masalahnya rumit. Norma komunikasi kelompok bisa jadi pelan-pelan ngebentuk ulang cara anggotanya melihat ke dalam diri. Oke. Jadi, kalau dirangkum nih, bab 4 ini, gambaran soal tahu pikiran sendiri itu ternyata jauh dari simpel ya. Bukan kayak kita punya akses langsung gitu aja. Iya, lebih kayak kita mahamin dunia luar. Pakai interpretasi, model, teori yang dibikin otak kita sendiri soal cara kerjanya. Dan teori itu dibentuk dari sinyal internal yang sering berisik, terus disaring lagi pakai ekspektasi kita dari masa lalu. Gitu kan? Persis. Dan kalau kita paham pengetahuan diri itu konstruksi, kita jadi ngerti dua hal penting. Pertama, kenapa kita seringnya bisa nilai diri lumayan oke? Karena model otak itu biasanya cukup adaptif. Oke. Kedua, dan ini krusial, kenapa kita juga gampang banget kena ilusi dan bias soal keyakinan. Bisa overconfidence, bisa underconfidence. Kenapa bias konfirmasi kuat banget? Ini semua bukan cuma unik secara psikologis, tapi dampaknya nyata ke keputusan, cara kita belajar, dan interaksi sosial. Benar banget. Ini semua ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Kalau pemahaman diri kita ini kayak teori yang terus diupdate otak pakai data internal yang nggak sempurna dan ekspektasi masa lalu, seberapa sering sih kita perlu berhenti bentar buat secara sadar ngodit teori itu? Pertanyaan bagus. Ya. Gimana kita bisa ngecek data internal yang kita pakai masih relevan nggak? Atau jangan-jangan paradigma pemahaman diri kita udah perlu diupdate biar lebih pas sama realitas sekarang? Mungkin perlu ada revolusi ilmiah personal gitu ya sesekali. Mungkin juga. Perlu refleksi terus-menerus ya. Yap. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita soal bab 4, mengetahui pikiran kita sendiri. Semoga ada percikan pencerahan baru buat Anda ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.